Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini kita akan membacakan satu berita namun disertai dengan komentar saya terkait dengan informasi Badan Pusat Statistik BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024. Nah, seperti biasanya BPS setiap 3 bulan itu mepublikasi perhitungan dia atas pertumbuhan ekonomi, artinya juga atas produk domestik bruto ya. Nah, khusus untuk tahunan itu biasanya dilakukan pada awal Februari karena kondisi yang dihitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan itu dilakukan oleh BPS pada tanggal 5 Februari lalu. Nah, BPS untuk informasi yang penting seperti ini, ada beberapa informasi yang dianggap penting dan lebih diutamakan sebagai produk BPS. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, itu biasa disertai dengan jumpa pers ya. Jumpa pers, dan yang dulu jumpa pers itu hanya di kantor BPS, wartawan datang. Sekarang beberapa tahun terakhir ini sekaligus ada YouTube-nya ya, sehingga wartawan bisa hadir maupun bisa mengikuti di siarannya. Nah, Kepala BPS atau yang mewakilinya, dalam hal ini langsung oleh Kepala BPS, Ibu Amalia, itu menyampaikan paparan ya. Nah, paparan itu berarti ada slide-slide. Nah, seperti saya contohkan ini, khusus untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kemarin terdiri dari beberapa slide. Nah, ini judulnya pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto. Ada gambar slide pertama yang sederhana, angka pertumbuhan ekonomi 5,03%. Lalu ada slide tentang tren triwulanan ya, pertumbuhan tiap 3 bulan. Ya, semacam itu. Kemudian paparan berikutnya khusus untuk kondisi triwulan 4. Jadi Oktober, November, Desember selama 3 bulan. Nah, ini dijelaskan dalam beberapa slide seperti ini. Kemudian setelah itu tinjauan atau paparan dalam setahun. Nah, judulnya pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Di situ ditulis C to C, kumulatif to kumulatif ya, itu untuk informasi teknis ya. Nah, dijelaskan di sini di paparan itu distribusi produk domestik bruto yang terdiri dari 17 sektor. Jadi produksi barang dan jasa yang jutaan itu jadi 17 sektor penghasilnya. Lalu pertumbuhan masing-masing sektor itu seperti apa? Misalnya industri pengolahan itu merupakan 18,98% dari total produksi barang dan jasa, total dari 1 dari 17 sektor. Dari sisi pertumbuhannya 4,43%. Ada paparan di sebelah kanan tentang apa saja yang lebih tinggi, apa yang belum tinggi. Nah, lalu slide berikut menggambarkan dilihat dari sisi sumbernya. Tadi kan sektornya, sumbernya itu kan atau komponen itu ada apa? Maaf, ini masih sumber dari sektor-sektor tadi. Lalu dijelasin juga lapangan usaha. Pokoknya yang dipilih oleh BPS, menurut BPS ini yang paling perlu dikemukakan kepada publik. Ini posisi paparan ini adalah pilihannya BPS ya. Sebetulnya ya ada pilihan lain dari data yang lebih banyak, tapi ini yang dipilih. Begitu juga dengan paparan tentang komponen pengeluarannya, tadi lapangan usahanya. Juga ya seperti ini, kalau jika soal komponen ini ada konsumsi rumah tangga, ada PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto, lalu ada ekspor, ada konsumsi pemerintah, dan seterusnya. Nah, lalu dilihat juga masing-masing berapa kontribusinya, lalu dipilih lagi penjelasan penyebab utama dari masing-masing komponen itu. Sekali lagi saya ingin katakan highlight atau gampangannya yang digarisbawahi oleh BPS ini untuk dalam paparan adalah pilihan BPS. Ya, biasanya yang paling tinggi, yang banyak menyumbang, yang mengalami perubahan cukup signifikan seperti itu. Dan seterusnya ada juga informasi tentang wilayah ya.
pulau maupun beberapa provinsi. Nah, itu paparan. Sebenarnya paparan ini ada rincian yang lebih panjang, yang namanya berita resmi statistik. Berita resmi statistik ini standar ya, artinya dia hampir sama itu dari 3 bulan, atau kalau yang khusus edisi tahunan itu dengan edisi tahunan sebelumnya tidak banyak perubahan dalam konteks urutan, cara paparan. Sementara kalau yang tadi paparan kepada publik yang jumpa pers itu ya ada faktor assessment, pemilihan tentang mana yang ditonjolkan. Nah, ini agak teknis. Ini yang saya ingin ingatkan para jurnalis. Jurnalis umumnya membacanya paparan tadi, baik membaca ataupun mendengarkan dari paparan siarannya ya, yang dokumen pendamping, bukan pendamping sebenarnya, yang mau dinyatakan oleh paparan itu dokumen ini, yang 16 halaman ini agak sedikit kurang mendapat sorotan. Padahal di sini kita bisa melihat apa yang tidak menjadi sorotan di paparan, kurang lebih begitu. Ini lengkap ya, yang mau sektoralnya, perbandingan antar tahunnya, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat contoh berita tentang itu. Banyak sebetulnya, puluhan. Saya pilih yang paling lengkap, yang saya lihat adalah dari kompas.com. Ditulis dengan judul 5 hal tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024. Tumbuh 5,03% tapi melambat. Sebagai tambahan informasi, berbagai media memberi judul dan garis besar, garis bawah ya, garis besar yang di highlight. Ada yang menyebut tumbuh, ada yang menyebut melambat. Nah, kalau kita masuk dalam laman-laman di judul-judul di mesin pencaharian itu, kalau yang lamannya Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, pokoknya yang pemerintah lah, itu biasanya yang diberi judul ya positif ya semua ya, bahwa di tengah suasana yang begini masih bisa tumbuh, ekonomi tetap tumbuh. Nah, Kompas ini menurut saya cukup netral nih. 5 hal tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tumbuh tapi melambat. Nah, tumbuh 5,03%, ditulis sehari setelahnya, jadi ini sudah cukup ada pendalaman dari jurnalisnya. Beberapa berita tadi langsung 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian langsung diberitakan. Nah, ini 1 hari setelahnya, tanggal 6 Februari jam 9. Nah, ada 2-3 nama jurnalis yang disebut, tim redaksi. Nah, saya bacakan saja. Paragraf pertama ya, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,03%. Meski berhasil tumbuh di atas 5%, pertumbuhan ternyata tidak berhasil melampaui target APBN 2024 yang sebesar 5,2%. Nah, ini kan informasi tambahan. Di paparannya BPS tadi kan nggak ada target APBN. Ini menurut saya jurnalis mengerjakan PR-nya ya. Nah, rinciannya kinerja ekonomi pada kuartal 1 hingga 4 terjadi pertumbuhan secara beruntun sebesar 5,11, 5,05, 4,9, dan 5,02. Tadi yang 5,03 itu 1 tahun ya. Kalau dipecah-pecah tiap triwulan atas triwulan yang sama tahun sebelumnya, diberikan informasi juga oleh Kompas. Tapi tadi berdasarkan bahan paparan tadi juga sebenarnya. Nah, sedangkan pertumbuhan 5,05% ini didapat dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan 12.301,48 triliun dibandingkan dari tahun 2023 yang sebesar 20.892,35 triliun. Nah, menurut saya ini juga mengerjakan PR-nya ya. Kalau di paparan tadi kan bentuknya grafik tuh, grafik batangnya. Ini ditulis dengan verbal. Nah, lanjut lagi, kompas.com menulis berikut beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 2024 sesuai laporan BPS. 1, pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, jadi dinyatakan lebih lambat dari 2023 ya, dan lebih lambat dari target 2023 kan 5,05%. Nah, dilaporkan oleh kompas.com, padahal konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto, dua komponen ya, pengelola PDB itu tumbuh melebihi realisasi 2023. Jadi konsumsi rumah tangga itu naik menjadi 4,94 dari 4,82% ya. Sementara PMTB 4,61%, tahun lalu hanya 4,40%. Ini juga dari
bahan paparan kepala BPS tadi, tapi dibuat menjadi kalimat verbal laporan kepada kita pembaca. Cukup baik ini saya. Nah, Kompas selalu mengutip dari paparan itu ya, bahwa kepala BPS-nya Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan ekonomi RI tidak bisa tumbuh lebih tinggi karena terhalang net ekspor yang tumbuh negatif. Nah, gitu ya. Nah, rumah tangga naik, PMTB naik, tetapi net ekspor dikurangi impor justru kontraksi, semacam itu. Ini semacam BPS menilai kenapa tumbuhnya hanya 5,03. Nah, diberikan informasi tentang nilainya. Lebih lanjut lagi, dia masih mengutip Ibu Amalia, itu kondisi tersebut terjadi karena pertumbuhan impor yang lebih besar ketimbang ekspornya. Jadi maksudnya ekspornya tetap naik, tetapi impornya meningkat lebih pesat. Ya, dilaporkan begitu. Nah, itu hal pertama yang disampaikan Kompas. Hal kedua ditopang konsumsi rumah tangga. Mengutip paparan Kepala BPS tadi juga, itu topangan pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di komponen pengeluaran 2,60%. Ini sebetulnya harus 2,60% poin ya, jurnalis mestinya menulis begitu. Maksudnya dari 5,03 itu 2,60% poinnya adalah komponen konsumsi rumah tangga. Nah, porsinya pun meningkat, jadi 54,04% total dari PDB si konsumsi ini. Tumbuhnya juga 4,94%, meskipun ini mesti kritis juga melihatnya, 4,94% kok khusus komponen konsumsi, berarti kan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang 5,03. Nah, di sini dijelaskan konsumsi yang tinggi itu transportasi, komunikasi, ya terkait mobilitas masyarakat yang itu pendukungnya. Mengutip paparan BPS lagi. Lalu ada soal restoran dan hotel yang juga tumbuh tinggi. Mengutip data BPS tadi juga. Seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata, terutama saat libur sekolah dan libur hari besar. Nah, ini saya kasih komentar sedikit, menyisakan masalah nih. Ini kan udah ada, akan ada, dan sedang berlangsung perhitungan, tapi akan direalisasikan pemotongan anggaran pemerintah. Dan yang dituju adalah soal paling utama adalah rapat dan perjalanan dinas. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, sudah pasti itu akan mempengaruhi konsumsi ya, kira-kira begitu. Ini nanti harus diperhitungkan juga oleh pemerintah ini. Nah, lanjut laporan Kompas ini PMTB. PMTB ini tumbuh 4,61. PMTB itu investasi ya, dalam perhitungan investasi yang versi BPS, bukan versi BKPM ya, bukan versi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini juga penting ini, tumbuhnya 4,61, jadi di bawah pertumbuhan ekonomi yang 5,03. Komposisinya juga 29,15%. Tadi kalau konsumsi kan 54%. Hal ini adalah sesuatu yang krusial nih. Kalau pertumbuhan ekonomi mau tinggi dan berdasarkan rekam jejak di Indonesia, ketika dia mendekati 6 atau lebih dari 6 sedikit, itu PMTB-nya tumbuhnya pasti di kisaran 6 juga. Dan porsinya pun di atas 30. Lah ini kan PR nih kalau mau 2025 atau 2026 atau seterusnya, apalagi isu 8% atau rencana 8%, ya ininya harus meningkat semua. Nah, ini disebutkan penjelasannya. Nah, saya tambahkan ada konsumsi lembaga non-profit pendukung yang melayani rumah tangga. Nah, itu menurut laporan Kompas mengutip BPS, itu antara lain karena peristiwa pemilu dan pilkada. Jadi LNPRT ini kita harus membayangkan ya yayasan, ya NGO, ya asosiasi olahraga, semacam itu. Jadi pada waktu pemilu kan ada beberapa lembaga swadaya masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil itu yang belanjanya besar, terlepas dari manapun dia, entah dari donasi, entah dari sponsor asing, kan membuat konsumsi itu meningkat di LNPRT. Nah, berarti kan 2025 kan ya peristiwa itu tidak ada pilkada, tidak ada pilpres, tidak ada pemilu nasional. Nah, yang ketiga yang dilaporkan oleh Kompas adalah ditopang industri pengolahan. Disebutkan sementara itu di sisi lapangan usaha ekonomi 2020 ditopang oleh
industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 18,90% dan tumbuh 4,43%. Ini kalimatnya kurang tepat ini ya. Maksudnya benar. Jadi maksudnya 18,98% itu adalah porsi industri pengolahan terhadap total PDB, terhadap total produk barang dan jasa. Tumbuh itu adalah tumbuh dari nilai tetapnya tahun ini dibandingkan tahun tetap lalunya. Jadi ini kalimatnya agak sedikit samar. Tapi intinya porsinya 18,98%, tumbuhnya 4,43%. Nah, dijelaskan juga ini sektor lain ada pertanian, konstruksi, tambang. Ini kontribusinya kepada ekonomi, ini porsi berarti ya. Dan seterusnya. Ini mengutip juga lagi dari paparan tadi. Lalu aspek keempat yang mau disampaikan Kompas adalah Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian. Jadi dijelaskan Pulau Jawa masih mendominasi meski tumbuhnya 4,92%, lebih rendah dari 5,03%. Kemudian terkompensasi beberapa pulau yang tumbuh lebih tinggi, tapi 4,92 dari porsi yang gede ya. Porsinya nggak banyak bergeser ya, 57%. Nah, silahkan dibaca, ini menjelaskan detailnya. Lalu yang nomor 5 soal PDB per kapita naik. Jadi total PDB itu tadi 22.139 triliun. Ya 22.139 triliun itu adalah nilai tambah dari produksi barang dan jasa selama setahun. Seluruh barang dan jasa dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, itu namanya PDB per kapita, ya kan begitu ya. Nah, naik. Ya berarti karena PDB-nya memang naik ya. Bukan pertumbuhan ekonomi ya, PDB nominalnya. Nah, di sini disebutkan berarti rata-rata itu 78,62 juta ya. Itu kalau per bulan 6,55 juta per bulan. Dari secara rata-rata tinggi ya, bisa diimajinasikan ya. Ini per kapita loh. Berarti kalau satu keluarga ada orang 4 ya 4 kali 6,5 ya. Berarti kan berapa itu? 4, 6, 24, 26 juta rata-rata keluarga itu PDB-nya. Padahal mungkin jauh ya fakta. Kami rata-rata itu yang paling tinggi dengan yang paling bawah diikutkan semua. Dan seterusnya informasi itu. Nah, saya tutup dengan membaca Kompas yang bisa dikatakan dari yang sementara ada ini yang paling lengkap menyampaikan berita dari BPS. Tetapi hampir seluruhnya, kecuali beberapa tambahan info tentang APBN tadi, ini bersumber dari paparan Kepala BPS. Dari slide yang saya tunjukkan di pertama tadi. Tidak didalami dari dokumen yang lebih rinci dan mengambil sudut-sudut pandang yang sedikit berbeda. Padahal ini sudah sehari ya. Kalau kita baca berita-berita yang lain, yang beberapa jam setelahnya nyaris semuanya menyampaikan secara garis besar seperti yang dipaparkan. Kalau boleh saya beri masukan kepada kawan-kawan jurnalis, kalau sudah berjarak sehari begitu, ada baiknya jika yang 16 halaman tadi dibaca dan tidak harus bergantung pada penjelasan paparan BPS yang, ya BPS tidak salah dia memilih apa yang ditonjolkan. Tapi jurnalis mungkin bisa melihat sisi lain dan bisa kan meminta konfirmasi atau komen dari ekonom. Dengan demikian pembaca rakyat Indonesia pada umumnya memperoleh gambaran perekonomian Indonesia yang lebih baik. Karena banyak yang confused juga kalau netizen ini tumbuh 5% tiap tahun. Kok saya begini-begini saja misalnya. Saya kok masih sulit cari kerja. Nah itu kan dengan cover both side, bahkan lebih dari 2 sisi, itu mungkin kita semua bisa memahami kondisi ekonomi Indonesia secara lebih baik. Dan kanal ini bermaksud demikian. Mudah-mudahan tetap setia mengikuti kanal ini untuk melihat beberapa sisi yang mungkin belum banyak disajikan di pemberitaan lain.